Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman sukses mulia? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Senang sekali Ekonomi Live bisa hadir dalam sharing informasi dan berbagi ilmu di kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai sesi pembelajaran dan sharing informasi kali ini, teman-teman silakan berdoa masing-masing dan menyiapkan diri ya. Nah, apa ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, teman-teman? Kita simak yuk. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana pendapatan nasional dan bagaimana cara menghitungnya. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang korelasinya diambil dari pendapatan nasional. Di pendapatan nasional, teman-teman sudah membahas bagaimana menghitungnya dan bagaimana juga interpretasinya terhadap perekonomian. Nah, dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, kita menggunakan esensi dalam pendapatan nasional, teman-teman. Nah, yang mana yang akan kita hitung? Yang dihitung dalam pertumbuhan ekonomi adalah GNP atau Gross National Product. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, misalkan GNP tahun ini dibagi dengan periode sebelumnya, kemudian dikalikan dengan persentase. Kita akan melihat beberapa tayangan yang menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi berikut ini. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Essential understanding yang ingin dibangun pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita mengetahui dan memaknai pertumbuhan ini punya korelasi yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari dari mulai konsep, faktor pendorong dan penghambat, cara menghitung, teori-teori, hingga bagaimana pembangunan ekonomi ini berlangsung di Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi ya? Nah, pertumbuhan ekonomi ini merupakan sebuah keadaan atau kondisi di mana negara memiliki pendapatan nasional yang meningkat atau menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi ini erat kaitannya dengan pendapatan nasional. Atau dengan kata lain, kenaikan jumlah output produksi, yaitu barang dan jasa, berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga pembandingnya biasanya di tahun sebelumnya, atau ada tahun dasar yang menjadi pembanding negara tersebut untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Angkanya diambil dari GDP atau GNP. Pertumbuhan ekonomi didorong dari bagaimana kondisi sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Dilihat dari minimal kualitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, dan kreativitas tenaga kerja serta entrepreneur yang ada di dalam negara tersebut. Selain itu, faktor pendorong kedua adalah teknologi, di mana teknologi ini dilihat dari bagaimana negara tersebut melakukan penggunaan teknologi terhadap proses produksi yang ada di dalamnya, kemudian inovasi yang dilakukan oleh warga negara, dan bagaimana proses alih teknologi yang ada di negara tersebut dari negara lain. Selain itu, arah kebijakan pemerintah dan kerjasama ekonomi dengan negara yang tepat menjadi faktor pendorong berikutnya. Nah, kalau kita lihat, terdapat juga faktor penghambat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Paling tidak ada 4 komponen. Pertama, kondisi politik dan keamanan di dalam negeri maupun di luar negeri menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi jika terjadi konflik, perang, atau wabah dan pandemi. Kedua, kenaikan harga terhadap komoditas ataupun kelangkaan komoditas tertentu juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi negara lain menjadi faktor yang juga mempengaruhi karena bisa jadi negara lain merupakan negara tujuan ekspor. Dan yang terakhir, produktivitas sumber daya manusia dan teknologi yang ada di negara tersebut. Lalu bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi? Cara menghitungnya dengan mengurangi GDP atau GNP tahun ini dengan GDP atau GNP tahun lalu, kemudian dibagi dengan GDP atau GNP tahun lalu, dikalikan dengan 100%. Esensinya adalah perbandingan pendapatan nasional antar tahun.
Mayoritas negara menghitung pertumbuhan ekonomi lewat angka GNP mereka untuk mengetahui bagaimana kualitas kondisi warga negara mereka di dalam dan di luar negeri. Walaupun tidak jarang ada negara yang menggunakan angka GDP untuk menghitung pertumbuhan ekonominya. Contohnya, negara beta memiliki GDP 1 miliar rupiah di tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 1,3 miliar rupiah di tahun 2019. Kira-kira berapa pertumbuhan ekonominya ya? Kita bisa mulai dengan mencari selisih GDP tahun 2019 dengan 2018, kemudian dibagi dengan GDP di tahun 2018. GDP di tahun 2019 1,3 miliar bisa kita kurangi dengan GDP di tahun 2018 sebesar 1 miliar, sehingga nanti selisihnya kita bisa lihat 0,3 miliar dibagi dengan 1 miliar dikalikan dengan 100%, maka growth-nya adalah 30%. Contoh berikutnya adalah tabel GNP negara iman. Di sini ada 4 tahun yang sudah berlalu di negara iman. Nah, berapa nilai pertumbuhan ekonomi negara iman di 2019 jika menggunakan tahun dasar 2016? Nah, tahun yang dijadikan tahun dasar ini adalah tahun 2016, sehingga pembaginya nanti adalah tahun 2016. Kita identifikasi dulu bahwa negara iman di 2019 memiliki GNP sebesar 29 miliar rupiah. Kemudian pembandingnya adalah di 2016 dengan nilai GNP 20 miliar rupiah. Sehingga kita bisa lihat bahwa 9 miliar rupiah dibagi dengan 20 miliar rupiah, maka growth-nya menjadi 45%. Selain pertumbuhan ekonomi, kita juga bisa menghitung laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Cara menghitungnya, kita menggunakan angka income per kapita atau IPC. IPC tahun ini dikurangi dengan IPC tahun sebelumnya, dibagi dengan IPC tahun sebelumnya, kemudian dikalikan 100%. Nah, contohnya IPC di negara IPKON tahun 2018 2,5 miliar rupiah dan di 2019 naik menjadi 2,6 miliar rupiah. Apakah laju pertumbuhan ekonomi negara itu? Kita bisa melihat dari angka IPC-nya ya. Kita bisa lihat IPC di 2019 2,6 dikurangi IPC 2018 2,5 dibagi dengan 2,5 miliar dikali 100%, maka laju pertumbuhan ekonominya 3,85% di tahun 2019. Artinya, IPC negara tersebut meningkat sebesar 3,85% dari tahun sebelumnya. Nah, demikian pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi kali ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.